Di balik apartemen kecil di Milwaukee, Amerika Serikat, tersimpan kengerian yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Jeffrey Dahmer tampak seperti pria pendiam, bekerja di toko coklat, dan menjalani hidup sederhana. Namun di balik wajahnya yang datar dan tatapan kosong itu, tersembunyi keinginan gelap yang akan membuat namanya tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah. Antara tahun 1978 hingga 1991, Dahmer membunuh, memutilasi, dan bahkan memakan sebagian tubuh korbannya dalam ritual mengerikan yang sulit dipercaya bisa dilakukan oleh manusia. Kehidupan Jeffrey Dahmer diwarnai oleh kesepian dan trauma sejak kecil. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang penuh pertengkaran dan kekacauan emosional. Ayahnya sering tidak ada di rumah, sementara ibunya bergulat dengan masalah mental dan obat-obatan. Sejak kecil, Dahmer sudah menunjukkan ketertarikan aneh terhadap hewan mati. Ia sering mengumpulkan bangkai hewan dan membedahnya hanya untuk melihat bagian dalam tubuh mereka. Dari sana, obsesi terhadap tubuh, kematian, dan kontrol mulai tumbuh dalam dirinya, menjadi bibit dari kegelapan yang akan meledak di masa depan. Pembunuhan pertamanya terjadi pada tahun 1978, segera setelah ia lulus SMA. Ia bertemu dengan seorang pengendara bernama Stephen Hicks dan mengajaknya ke rumahnya untuk minum bersama. Namun ketika Stephen berusaha pergi, Dahmer memukulnya dengan barbel dan mencekiknya hingga tewas. Ia kemudian memutilasi tubuh korban dan menguburnya di halaman belakang rumah orang tuanya. Dari situ, Dahmer merasakan sensasi aneh campuran antara kekuasaan, ketenangan, dan kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu menjadi awal dari siklus pembunuhan yang tak lagi bisa ia hentikan. Beberapa tahun kemudian, Dahmer pindah ke apartemen di Milwaukee, dan tempat itu menjadi laboratorium kengerian. Korban-korbannya kebanyakan adalah pria muda. Seringkali ia temui di bar, jalanan malam, atau tempat hiburan. Dahmer akan mengajak mereka ke apartemennya dengan alasan ingin berfoto atau sekadar minum bersama. Namun setelah korban tertidur karena obat yang dicampurkan ke minuman, Dahmer mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Ia membunuh mereka dengan tenang, lalu memotong tubuh korban untuk disimpan di lemari es atau direndam dalam asam di tong plastik besar. Yang membuat dunia terkejut bukan hanya banyaknya korban, tetapi apa yang Dahmer lakukan setelah mereka mati. Ia bukan hanya membunuh, tetapi juga berusaha mempertahankan bagian tubuh korban agar tetap hidup bersamanya. Ia menyimpan kepala, tulang, dan organ dalam wadah khusus. Beberapa kali, ia mencoba menciptakan zombie dengan mengebor kepala korban dan menuangkan cairan kimia ke otak mereka, berharap mereka tetap hidup namun tanpa kesadaran. Dahmer ingin memiliki manusia yang tidak bisa meninggalkannya, seseorang yang selalu ada, tanpa kehendak sendiri. Apartemennya menjadi ruang neraka di dunia nyata. Ketika polisi akhirnya menggerebek tempat itu pada tahun 1991, mereka menemukan pemandangan yang begitu mengerikan. Tengkorak di lemari, daging manusia di kulkas, dan tong besar berisi cairan asam dengan potongan tubuh manusia di dalamnya. Bau busuk menyengat, bercampur antara kematian dan kebusukan. Semua yang masuk ke dalam ruangan itu seakan terperangkap dalam dunia yang diciptakan oleh manusia tanpa hati nurani, dunia di mana kemanusiaan telah kehilangan arti. Yang paling mengejutkan adalah betapa dekatnya Dahmer dengan penangkapan berulang kali, namun selalu berhasil lolos. Dalam satu kasus, seorang korban yang masih hidup sempat melarikan diri dan bertemu dua polisi. Namun ketika mereka mengantarnya kembali ke apartemen Dahmer setelah penjelasan palsunya, polisi malah mempercayai Dahmer dan meninggalkan korban di sana. Tak lama kemudian, korban itu dibunuh. Polisi baru menyadari kesalahannya setelah kengerian sejati terungkap. Kasus itu menunjukkan betapa sering kejahatan besar bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Saat diinterogasi, Jeffrey Dahmer berbicara dengan tenang seolah tidak menyadari kebrutalan perbuatannya. Ia menjelaskan tindakannya dengan logika yang dingin, tanpa emosi. Ia mengatakan bahwa ia tidak membunuh karena kebencian, melainkan karena rasa kesepian yang mendalam dan keinginan untuk memiliki seseorang sepenuhnya. Ia ingin mereka menjadi bagian dari dirinya, secara harfiah dan metaforis. Kata-katanya membuat para penyidik terdiam, karena tak ada cara untuk memahami kegelapan yang begitu dalam di dalam diri manusia. Pada tahun 1992, Dahmer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di penjara,
Ia menjalani hidup dengan ketenangan yang aneh, bahkan mengaku menemukan pencerahan spiritual. Namun pada tahun 1994, ia dibunuh oleh sesama narapidana bernama Christopher Scarver yang menghantam kepalanya dengan batang besi. Kematian Dahmer menutup bab dari salah satu kisah paling kelam dalam sejarah kriminal Amerika, tetapi meninggalkan bekas trauma yang tak akan pernah hilang dari ingatan publik. Kisah Jeffrey Dahmer bukan hanya tentang pembunuhan dan kanibalisme, tetapi juga tentang bagaimana kesepian, kegilaan, dan obsesi bisa menelan manusia hidup-hidup dari dalam. Ia bukan hanya monster di dunia nyata, tetapi simbol dari sisi tergelap manusia yang bisa muncul kapan saja, di balik wajah biasa, di apartemen yang tampak tenang, dan di kehidupan sehari-hari yang kita anggap aman. Dahmer mengingatkan dunia bahwa terkadang, kengerian sejati tidak datang dari bayangan malam, tetapi dari pikiran manusia itu sendiri.